Berjumpa lagi dalam Renungan Habatus. Yuk kita berdoa dulu. Kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Matius. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Hai anak-anak, yuk kita lanjutkan Renungan Habatus hari ini. Mari sama-sama buka kitab Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Sama-sama kita baca ayat 14. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Di dalam Alkitab ada banyak peristiwa yang menyebutkan bahwa anak-anak seperti kamu itu sangat berharga. Yang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar bukan hanya orang dewasa, tetapi ada juga anak-anak. Salah satunya adalah anak yang memberi bekalnya berupa 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan ribuan orang. Kadang ada orang dewasa yang gak peduli kepada anak kecil. Mereka anggap anak kecil itu hanya bisa main dan mengganggu. Ada juga yang anggap anak-anak tidak akan mengerti meskipun diberitakan Injil. Tetapi sebenarnya anak-anak juga perlu mengenal Tuhan Yesus dan perlu diselamatkan. Nah, satu hari orang-orang datang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus untuk didoakan dan diberkati olehnya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang itu. Mungkin para murid itu takut kalau anak-anak kecil itu mengganggu saat Tuhan Yesus mengajar. Apakah kamu pernah ribut atau berisik saat mengikuti ibadah? Nah, hal itu pasti akan mengganggu orang lain yang sedang serius beribadah. Nah, meskipun anak-anak itu ada yang tertib dan ada juga yang sangat aktif, nggak mau diem, tetapi Tuhan Yesus mengasihi setiap anak. Melihat murid-muridnya melarang anak-anak kecil itu datang, justru Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Katanya, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Tuhan Yesus tidak mau ada seorang pun yang menghalang-halangi seorang anak kecil untuk datang beribadah kepadanya. Apakah kamu pernah dilarang untuk pergi ke sekolah minggu? Tuhan Yesus tidak segan-segan menegur murid-muridnya yang melarang anak-anak kecil itu datang kepada Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus mau setiap anak seperti kamu datang beribadah. Anak-anak kecil yang tidak bisa datang sendiri bisa diantarkan oleh orang tuanya atau orang dewasa lainnya agar bisa beribadah. Menurut kamu, bagaimana ya sikap yang baik saat beribadah? Kan sifat anak-anak memang berbeda-beda ya. Apa kamu termasuk anak yang seperti apa? Apa kamu tertib saat beribadah? Suka ngobrol sama teman? Suka gangguin teman? Atau malah suka main HP saat pendeta atau guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan? Nah, Tuhan Yesus tentu ingin setiap anak termasuk kamu bisa duduk dengan tertib saat beribadah, supaya kamu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan bisa mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat kita, sehingga kamu bisa bertumbuh imannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak-anak yang sudah percaya kepadanya adalah empunya atau pemilik kerajaan sorga. Jadi kamu yang sudah percaya memiliki hidup yang kekal di sorga. Tetapi kalau kamu belum percaya, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan tidak mau kamu menderita karena hukuman dosa. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa siapapun yang menyambut anak-anak kecil yang datang untuk mengenal Tuhan Yesus, artinya orang itu juga sedang menyambut Tuhan Yesus sendiri. Wah, betapa berharganya dan sangat penting anak-anak kecil seperti kamu bagi Tuhan Yesus.
Nah anak-anak, setelah itu Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak itu untuk memberkatinya, lalu berangkat melanjutkan perjalanan. Anak-anak, mari kita senang mengenal Tuhan Yesus. Mari kita senang kalau ada kesempatan untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang berharga, jangan kita lewatkan. Ingat, 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 Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang berdosa, termasuk anak-anak kecil, karena anak-anak kecil juga berdosa dan perlu diselamatkan. Setiap anak kecil yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Injil artinya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Setiap anak yang percaya dosanya dihapuskan, diselamatkan, diberikan hidup yang baru. Yuk, kita makin semangat, makin bergairah, makin setia, makin serius untuk belajar mengenal Tuhan Yesus. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, sekali lagi Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan memandang berharga anak-anak yang kecil. Terima kasih darah Kristus tercurah untuk kami yang masih kecil, sehingga iman yang Tuhan karuniakan menolong kami sejak kecil untuk hidup bagi Kristus. Ampuni kami jika kami masih sering melawan kepada firman Tuhan. Tolong kami untuk mencintai Tuhan Yesus, mencintai firman Tuhan, dan mencintai sesama kami, dan senang memberitakan Injil Tuhan. Pakailah kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tetap di dalam firman Tuhan. Bye.